Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan Muzaki, 5 akhir 154. Saya di sini akan bahas tentang ujian komprehensif. Nah, bahas tentang fikih, khususnya di fikih. Oke, pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana definisi fikih, terus syariat dan usul fikih. Oke, saya jawab yang pertama tentang fikih. Fikih itu adalah dalam bahasa atau secara etimologi adalah al-fahmun atau yang artinya faham. Ya, secara istilah adalah wal ilmu al-hukmu syar'iyyah wal amaliyah al-muktasyab min adillatiha tafsiliyah, yang artinya ilmu yang membahas tentang hukum syara, dan muamalah yang diambil dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci. Jadi di sini adalah fikih adalah sebuah pemahaman hukum. Ya, hukumnya adalah hukum syara atau hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mana dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta sunnahnya, yang ini sebagai acuan oleh umat Islam untuk beribadah kepada Allah dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fikih dan juga hukum syara. Selanjutnya tentang usul fikih. Usul fikih adalah wal ilmi qawaidu wal khusu, kaidah-kaidah dan pembahasan sebagai dasar atau rinci dalam menggali hukum Islam, hukum syara. Nah, itu usul fikih. Oke, pertanyaan selanjutnya, tentang syariah. Oke, syariah itu tadi sudah saya jelaskan. Hukum syara atau syariah itu artinya sumber, dan di sini syariah yang dimaksud hukum syariah itu adalah ketetapan Allah atau hukum Allah yang mana diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dan juga sunnah Nabi atau hadis, yang ini sebagai acuan untuk umat Islam, yang untuk menjadikan umat Islam itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hukum syara, hukum Islam. Selanjutnya tentang jelaskan bagaimana definisi ibadah, muamalah, siasah dan juga jinayah. Oke, yang pertama adalah ibadah. Ibadah itu likul lima hubbuwahu wa yardah, yuhibbuwahu wa yardah, yang artinya adalah likul lima saban-saban perkara yang disukai Allah dan diridhoinya. Jadi segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya. Di ibadah di sini yang dimaksud adalah ibadah kepada Allah atau segala yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah, itu harus kita menjalankannya. Soalnya itu adalah yang disukai Allah dan juga diridhoinya. Yang kedua tentang muamalah. Muamalah muamalah itu adalah hukum antara manusia dengan manusia lain, yang mana di sini adalah Allah menurunkan hukum syara yang khususnya antara hubun nas, antara manusia dan manusia, manusia lainnya. Nah, seperti contohnya berjualan, hukum dagang atau yang lainnya, jualan sebagainya termasuk muamalah. Selanjutnya tentang siasah. Siasah ini fikih siasah bisa diartikan sebagai politik, fikih politik, yang mana hukum fikih ini khusus untuk para pejabat, jadi khusus untuk mengatur negara. Nah, ketetapan bagaimana caranya, ada batasan-batasan tentang mengatur sebuah negara, khusus untuk pemerintah atau penjalan eksekusi negara, seperti itu siasah. Yang selanjutnya tentang jinayah. Jinayah itu bisa diartikan kalau dalam Indonesia ini itu pidana atau kejahatan atau kesalahan, yang mana dalam fikih jinayah ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi dilanggar. Nah, itu termasuk jinayah. Oke, selanjutnya jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih.
Oke, secara ringkas terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana fikih pada masa ini menggunakan sumber atau sumber hukumnya adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Saat ini adalah periode pertama itu masih ada Rasulullah SAW masih hidup, sehingga hukum yang dipakai adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, saat itu umat Islam kan masih sedikit, jadi problematikanya itu masih belum komprehensif, belum seruat sekarang, seperti itu. Nah, selanjutnya periode kedua adalah periode sahabat, yang mana saat periode sahabat ini Rasulullah SAW sudah wafat, sehingga sumber yang dipakai dalam ilmu fikih adalah tetap dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuman ada hukum baru, yakni istihad para sahabat, yang mana sahabat ini menyepakati hukum baru. Soalnya kan Rasulullah SAW sudah meninggal, jadi mereka sudah wafat, jadi para sahabat tidak bisa berjalan lagi. Soalnya pada masa Rasulullah SAW itu ketika ada problem baru, ada masalah baru, langsung ke Rasulullah, sebenarnya langsung Rasulullah SAW. Nah, cuman Rasulullah sudah wafat, otomatis para sahabat mengambil dalil-dalil yang sudah ada dan mereka beristihad menyepakati dalil-dalil yang baru untuk menyelesaikan problem-problem masalah yang baru, seperti itu. Itu periode kedua. Yakni periode ketiga selanjutnya adalah periode ketiga adalah periode tabi'in. Periode tabi'in adalah periode setelah sahabat, yang di sini tetap sumber hukumnya itu adalah Al-Quran dan juga Sunnah dan ditambah ijtihad. Cuman pada saat tabi'in umat Islam sudah sangat menyebar luas, sehingga problematiknya itu sangat komprehensif sekali. Muncul hukum baru, yakni imam mustahid. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan imam dan beberapa perbedaan pendapat, jadi lebih kompleks lagi dalam problemnya, seperti itu. Perkembangan ini. Oke, selanjutnya adalah syarat dan rukun sholat. Yang pertama, syarat sholat adalah Islam, balik, berakal, dan niat. Terus rukunnya sholat, syarat sah sholat dulu, ini suci dari hadas, terus menghadap kiblat, terus areanya bersih, tidak ada najis, terus menutup aurat. Terus selanjutnya kelima adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, itu syarat sah sholat. Yang kedua rukunnya sholat itu tentunya niat. Yang pertama niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga membaca Al-Fatihah, terus ruku, tumakninah, habis itu i'tidal, tumakninah, habis itu sujud, tumakninah, habis itu duduk di antara dua sujud, tumakninah, habis itu tahiyat akhir, habis itu salam pertama. Terus tentang ini qashar. Selanjutnya adalah tentang sholat qashar, mengqashar sholat, yakni pertama dalilnya, sebutkan dalil dari Al-Quran tentang mengqashar sholat. Dalilnya ada pada surat An-Nisa ayat 101 kalau tidak salah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Nah, wah ila akhir. Situ Allah memerintahkan ketika kamu berpergian fil ardi, yang dalam bumi, sebaiknya kamu mengqashar sholatmu. Nah, seperti itu. Ini dari disebut. Terus cara pelaksanaan jamak qashar. Oke. Cara pelaksanaannya pertama tentu saja niatnya jamak qashar. Jamak qashar itu ada dua. Jamaknya ada dua, ada jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim adalah jamak yang dilakukan pada awalnya waktu sholat, seperti duhur dan asar. Nah, jamak takdim itu berarti di waktu duhur. Nah, di dua sholat itu ketika dijamak dan memakai jamak takdim, berarti sholatnya itu di sholat duhur. Kalau jamak takhir di sholat asar, takhir, mengakhirkan berarti. Nah, untuk niatnya adalah jamak takdim, sholat duhur dan sholat asar, sholli fardhu dhuhri qasran majmu'an.
asran majmu'an ma'al asri fard ma'al asri jam'u taqdimin imam lillahi ta'ala. Nah itu kalau akhir berarti jam'u takhir imam lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya mengerjakan sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat kemudian salam. Adapun syarat-syarat menggosor. Nah, syarat menggosor itu ada yang pertama jauh, perjalanannya jauhnya adalah 2 marhalah atau sekarang itu 89 km. Yang kedua ada tujuannya, jadi tidak ngawur jalan-jalan kemana saja. Yang ketiga adalah tidak maksiat. Nah itu tujuannya harus tidak maksiat, harus jelas, harus fisabilillah di jalan Allah, istilahnya itu seperti itu. Selanjutnya itu keempat, mengetahui waktu sholat, maksudnya mengetahui kalau qashar itu kalau qashar mengetahui dan harus di jalan, qasharnya itu harus di jalan, sama qashar di jalan, bukan sampai di rumah. Contoh kita mau ke Jogja, kita dari Semarang ke Jogja, nah kita sudah sampai di Semarang lagi nih, kita baru sholat jamaah di situ. Nah nggak boleh, harus di jalan. Terus selanjutnya nggak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya tidak qashar. Nah artinya dia sholat, contoh dia sholat duhur sendiri, kita mau qashar, kita mau makmum, nggak bisa. Begitu sebaliknya ketika imam juga nggak bisa seperti itu. Nah terus selanjutnya tentang zakat. Baik, jenis harta yang dizakatkan. Jenis harta yang dizakatkan itu yang pertama ada emas, ada buah, emas, ada binatang ternak, 3 tanaman, 4 buah-buahan, yang 5 hasil perdagangan, hasil jual beli, seperti itu, perniagaan. Terus zakat itu dibagi menjadi 2, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang dilakukan, zakat fitrah itu zakat yang dilakukan saat menjelang hari Idul Fitri. Zakat fitrah menjelang hari Idul Fitri. Selanjutnya zakat fitrah ini adalah 4 mud atau sekarang 3,5 kilo lah. Kalau beras ya harus, yang dizakatkan kan harus makanan pokok. Kalau di Indonesia sendiri kita pakainya nasi, jadi pakai beras, seperti itu. Kalau zakat mal itu zakat yang sudah ada nisabnya, seperti tadi zakat emas, zakat ini ya, seperti itu. Itu zakat mal. Terus yang selanjutnya 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Nah 8 kelompok. Yang pertama fakir, miskin, terus amil zakat atau si pengelola atau pengelola zakat. Terus yang ketiga ada mukallaf, orang yang mukallaf itu berhak. Ada yang gorim itu yang berhutang, itu juga mendapatkan zakat. Terus ibnu sabil, fisabilillah, dan juga budak. Sekarang udah ada budak, jadi masih berarti 988 ya. Nah selanjutnya tentang puasa. Dalil puasa, ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, diperintahi manusia, ya nas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Perintahkan manusia untuk syam, puasa. Nah selanjutnya yang wajib qadha sekaligus fidyah. Nah nih, qadha dan fidyah. Qadha itu artinya mengqadha atau istilahnya menyaur, membayar utang lah gitu kan. Utang puasa itu diqadha, bayar, qadha puasa. Dan fidyah itu kita membayar fidyah atau bisa dikatakan denda lah, denda karena kita nggak berpuasa, kita membayar fidyah. Nah yang kategori yang mana? Kalau yang qadha itu ketika ada ketika
ada perempuan yang haid puasa Ramadan dia nggak berpuasa, terus itu dia qadha saja. Terus orang yang sengaja membatalkan puasa sengaja itu juga qadha saja, nggak usah fidyah. Terus orang yang sakit itu juga qadha saja. Terus yang fidyah itu yang bagaimana? Yang fidyah itu yang lansia atau lanjut usia, orang yang sudah sepuh dan nggak kuat untuk berpuasa, itu fidyah. Dan juga orang yang sakit tapi menuju mau meninggal, ketika dia meninggal atau membayar fidyah, seperti itu. Terus apalagi ini, haji, syarat dan rukun haji. Oke, selanjutnya adalah syarat dan rukun haji. Syarat haji ada Islam, baligh, berakal, dan merdeka tentunya. Sekarang udah nggak ada bentuk, jadi merdeka semua. Yang kelima itu baligh, mampu. Yang kelima itu mampu. Terus rukunnya haji ada ihram. Yang pertama ihram, yang kedua ada tawaf, ada wukuf, ada sa'i, ada tahallul, dan juga tertib atau urut. Dan selanjutnya wajibnya haji ada ihram di miqat, ada melempar jumrah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tahallul, seperti itu. Ada tawaf wada, itu yang terakhir, tawaf wada. Selanjutnya tentang dalilnya haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dalilnya haji. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti walillahi ilaihi sabila. Selanjutnya tentang dalilnya haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, manusia haji, berhajilah kamu. Jadi melakukan haji, dan haji termasuk rukun Islam. Yang kelima. Oke, selanjutnya tentang perbedaan haji dan umrah. Haji dan umrah itu bedanya pada waktunya. Kalau haji itu ada waktu tersendiri karena menyesuaikan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Otomatis hajinya di dekat-dekat situ. Nah, kalau umrah bebas, soalnya nggak ada wukuf dia. Oke, selanjutnya macam tata cara pelaksanaan haji. Nah, tata cara pelaksanaan haji itu ada 3, ifrad, qiran, dan juga tamattu. Ifrad itu haji dulu baru umroh, qiran itu bareng-bareng, umroh dengan haji itu bareng-bareng, dan tamattu itu umroh dulu baru haji. Oke, selanjutnya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan pemeliharaan terhadap jenazah. Nah, ini tentang jenazah. Yang pertama, jenazah itu harus dimandikan dulu. Mandikan itu seperti apa? Mandinya itu nanti biasanya diwudukan terlebih dahulu, habis itu dialiri air sampai najisnya itu hilang semua. Jadi mulai dari kepala sampai ujung kaki itu nanti diguyur air sampai najisnya itu hilang semua. Najis biasanya jadi jubul atau dukulnya itu harus hilang, pokoknya sampai suci, benar-benar suci. Nah, setelah itu dikafani itu ketika jenazahnya cowok, otomatis kain kafannya itu ada 3 lapis kain kafan. Kalau cewek jenazahnya perempuan itu 5 lapis, juga diikat, di kepala, tangan, kaki, sebagainya. Seperti itu mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Nah, tata cara sholat jenazah itu tentu ada niat. Yang pertama niat, yang kedua baca Fatihah, baca salawat, baca doa. Nah, niatnya yang pertama, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala.
Habis itu baca surat Fatihah, habis itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sini sampai situ sudah cukup. Selanjutnya menjadi doa wa mafilum warhamhu wa afi wa anhum. Terus Allahumma la tahrimna ajrun wa tahfiya wa filan awalahu. Nah itu udah selesai, udah disolati, udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu setelah disolati dikuburkan kuburnya itu sunnahnya ke kuburannya itu 2 meter, dan juga jenazahnya untuk jenazah itu sunnahnya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi arah kepalanya itu dimiringkan sedikit sehingga menghadap ke kiblat. Seperti itu. Terus sudah, mungkin itu cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.